Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Ashraf yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah pada pagi yang sejuk dan segar ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di sini, termasuk sholat subuh berjamaah dan juga sholat sunnahnya, serta majelis tawasau bil haq dan tawasau bisabr di sini, memberikan dampak kebaikan kehidupan dunia kita dan juga akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa khusus untuk minggu yang keempat, materinya adalah materi tentang tazkiyatun nufus, atau berbicara di sekitar persoalan hati. Sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan hati itu persoalan yang sangat urgen, bahkan menentukan model kehidupan kita. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ala fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Fa in saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau dia baik, baik semuanya. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluh, tapi kalau hati itu rusak, kalau segumpal darah itu rusak, maka menjadi rusak semuanya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Bahkan hati juga mempengaruhi dalam kondisi kuatnya fisik manusia dan lemahnya fisik manusia. Bahkan di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan kepada orang-orang kafir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul mutu bighaidhikum, katakanlah Muhammad, matilah kalian dengan kedengkian dan kebencian kalian. Jadi hati yang dengki, hati yang benci itu bisa membuat orang itu cepat mati gitu. Meskipun mati itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Wahai Muhammad, seakan-akan kamu ingin membinasakan diri kamu sendiri ketika mereka tidak siap menerima
apa-apa yang kamu ya, sampaikan kepada mereka. Jadi kekecewaan Rasulullah SAW ya, kepada orang-orang kafir yang mereka diharapkan untuk bisa mendapatkan hidayah, ternyata tidak, itu membuat Rasulullah SAW hatinya menjadi ada semacam kekecewaan, ada semacam kegelisahan dan kesedihan. Nah itu Allah SWT mengatakan wala'allaka bakhi'un nafsaka, kamu seakan-akan ingin membunuh atau membinasakan diri kamu sendiri. Jadi hati itu sangat berpengaruh dalam ya, kesehatan fisik manusia gitu. Makanya banyak orang-orang yang sakit ya, persoalannya itu adalah pikiran ya, jadi ada penelitian di medis ya, bahwa ya, penyakit itu dua sumbernya ya. Yang pertama adalah makanan, dan yang kedua adalah pikiran. Tapi sumber kesehatan juga dari situ ya, ketika pengelolaannya benar gitu. Ada orang ketika sedang gembira ya, perutnya lapar, itu gak ada masalah. Bahkan kadang-kadang dia merasa kenyang, sehat saja orang yang gembira itu. Tapi kalau orang yang sedang ya, gelisah, dia tidak makan, disitulah bisa muncul beberapa penyakit ya. Bisa lambung, bisa emah ya, bisa tipes ya. Banyak macamnya. Makanya ya, hati itu sangat berhubungan dengan diri kita semuanya ya. Pikiran kita, fisik kita juga. Makanya menjadi penting untuk memperhatikan persoalan hati. Nah disinilah ya, ada sebuah garis besar dakwah Rasulullah, dakwah para nabi dan para rasul, itu diantaranya adalah mensucikan hati ya. Maka Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah ya, mengutus seorang utusan kepada masyarakat yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Kemudian wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Jadi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Di dalam ayat ini ada 3 hal yang dilakukan oleh Rasul. Yang pertama adalah tilawah, dan tilawah itu sasarannya yaitu menyentuh atau mengingatkan kepada manusia akan tujuan hidupnya, sehingga menyadari akan tujuan hidupnya. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim, ini yang sedang kita bahas, itu bagaimana manusia itu memiliki sifat-sifat yang lemah ya. Ada penyakit-penyakit dalam diri manusia ya, itu perlu ya, dibersihkan ya. Jadi mungkin ada beberapa hal-hal yang harus ya, disucikan gitu. Jangan sampai dalam kondisi yang kotor gitu. Karena apa? Untuk manusia itu sampai kepada tujuan ya, hidupnya yang benar tanpa hati yang bersih ya,
mungkin tidak akan sampai ya. Tujuan hidup manusia itu paling enggak ada dua, menjadi khalifah di muka bumi ya, mengatur, dan kemudian menjadikan bumi ini menjadi makmur ya. Itu adalah tujuan yang pertama. Yang kedua, menjadi hamba Allah yang baik ya. Dan untuk berperan menjadi pengatur bumi dan menjadi hamba Allah yang baik tidak mungkin kecuali dengan kebersihan hati. Baru kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, ini tujuannya lebih mengarah kepada tujuan ilmiah ya, ilmu. Nah, pembahasan kita adalah tadi yang wa yuzakkihim. Hadirin rahimakumullah, maka pada pagi ini ya, akan kita bahas yaitu apa yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaidnya, yaitu ya, tentang penyakit-penyakit hati manusia yang bisa membuat manusia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau menyebutkan sebagai ya, pilar kekafiran ya. Beliau mengatakan ya, arkanul kufri arba'ah ya. Pilar kekafiran itu ada 4. Yang pertama adalah al-kibru, yaitu kesombongan. Wal hasadu, dengki atau hasud atau iri ya. Wal ghadabu, dan marah ya. Kemudian yang kelima adalah wasyahwatu, dan syahwat. Jadi ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim menjadi ya, pilar kekufuran ya, pilar kekufuran. Yang pertama adalah tadi al-kibru ya. Fal kibru yamna'uhul inqiyad. Jadi kesombongan itu ya, membuat seseorang itu ya, tidak bisa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hasadu yamna'uhu qabulin nasihah ya. Dan sifat hasud, dengki, iri, itu membuat dia tidak bisa menerima nasihat dari orang yang dihasudi. Wal ghadabu, dan marah, yamna'uhul adlu, membuat orang tidak bisa adil. Wasyahwatu tamna'uhu tafarruq lil ibadah. Sementara syahwat itu bisa membuat orang tidak fokus dalam beribadah. Fa idzan hadama ruknul kibri, apabila pilar kesombongan itu hilang, sahula alaihil inqiyad, maka dia akan mudah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzan hadama ruknul hasadi sahula alaihi qabulun nushi. Dan apabila hilang rasa hasud di hati seseorang, maka akan mudah dia menerima nasihat. Wa idzan hadama ruknul ghadabi, kalau telah hilang ya, pilar kemarahan, sahula alaihi al-adl
wat tawadhu. Kalau dia hilang rasa marahnya, maka dia akan bersikap adil dan bersikap tawadhu. Wa idzan hadama ruknu syahwati sahula alaihi sabr wal afaf wal ibadah. Kemudian apabila telah hilang itu pilar syahwat, maka dia akan mudah sabar untuk bersabar, mudah untuk menjaga kehormatan, dan juga mudah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hadirin rahimakumullah, mungkin satu-satu akan coba saya jelaskan. Yang pertama adalah al-kibr. Al-kibr. Kibr ini Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau mengatakan bahwa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sedikit saja dari sifat sombong. Kalau di beberapa makna dzarrah, mithqala dzarrah, sedikit itu mungkin sekecil debu. Bahkan kalau debu kadang masih bisa terlihat ya. Jadi kalau ada sinar matahari yang menerobos masuk ke dalam kamar kita lewat lubang yang kecil, nah itu akan kelihatan ada sesuatu yang terbang itu. Yang kecil itu yang nggak kelihatan itu katanya dzarrah, dzarrah. Kata orang Arab itu seperti itu. Nah, sombong sekecil itu saja membuat tidak masuk surga. Maka ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah seseorang yang pakaiannya bagus, bajunya bagus, alas kakinya bagus, itu orang yang sombong? Rasulullah SAW menjawabnya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah SWT itu indah dan mencintai keindahan. Jadi bukan itu yang dimaksud dengan sombong. Apa itu sombong? Beliau mengatakan bahwa al-kibru, sombong itu batarul haq, yaitu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menganggap remeh orang lain. Nah, ini yang dikatakan Rasulullah SAW. Jadi ada dua hal yang orang itu dikatakan sombong. Pertama adalah batarul haq, menolak kebenaran, dan jelas-jelas itu sebuah kebenaran, tapi dia menolaknya. Kemudian yang kedua adalah wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Nah, mungkin contoh kesombongan yang Allah SWT contohkan pertama untuk kita adalah sombongnya iblis. Iblis. Jadi iblis itu sangat menyombongkan diri. Dengan apa? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada iblis, ma mana'aka antasjuda idh amartuk. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Maka jawabannya adalah khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menjadikan aku dari api, sementara engkau menjadikan Adam dari tanah. Jadi ini saya katakan sebuah kesombongan. Jadi persoalannya bukan kamu diciptakan dari apa gitu, tapi ini yang perintah siapa gitu. Yang perintah siapa? Jadi menolak kebenaran.
Bahkan lebih dari itu, iblis kemudian ya, terang-terangan ya, istilahnya mengumumkan menjadi apa namanya ya, pembela kebatilan gitu. Bahkan setelah itu dia minta untuk ditunda ajalnya sampai kiamat. Karena apa? Ingin menyesatkan manusia, dan Allah SWT berikan itu. Terang-terangan ya, sebagai pembawa bendera kebatilan ya. Maka ini bentuk kibir yang sangat luar biasa. Maka ya, sekali lagi bahwa kibir ini menjadi ya, sumber ya, keburukan yang luar biasa bagi seseorang. Ketika apa? Ketika menolak kebenaran. Ya. Sementara yang namanya kebenaran itu ya, keluar dari manapun, ya, dari mulut siapapun, kalau kebenaran itu kebenaran, tidak berubah. Ya. Makanya di dalam surat Al-Anfal Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Jadi sesungguhnya orang yang beriman itu adalah apabila diingatkan akan Allah, hatinya menjadi takut. Nah di situ Allah SWT berfirman ya, menggunakan fiil ya, dengan mabni majhul ya, istilahnya dalam nahwu itu. Mabni majhul itu tidak diketahui fa'ilnya. Aslinya adalah dzakaro ya, mengingatkan. Siapa yang mengingatkan? Ada yang mengingatkan ya, dzakaro Muhammadun ya ya. Itu berarti Muhammad menjadi fa'il. Tapi kalau dzukiro itu tidak ada pelakunya. Sehingga apa? Pelaku siapa saja yang mengingatkan, kalau orang beriman itu dia bisa menerima. Ya. Jadi kebenaran itu tetap menjadi kebenaran ya. Oleh siapapun kebenaran dikatakan ya. Bahkan ya, tawadhu'nya Imam Syafi'i ya, rahimahullah, itu pernah ketika beliau di Badui ya, di desa Badui ya, kan di sana banyak anjing begitu ya. Beliau kemudian ingat dan kemudian bertanya kepada seseorang ya, dari orang Badui, dan mengatakan, pertanyaannya adalah ya, kapan anjing itu dikatakan sebagai anjing yang sudah baligh gitu. Maka ya, orang Badui yang memang sangat ya, akrab dengan kehidupan itu ya, kemudian mengatakan bahwa anjing itu dikatakan baligh ketika dia kencing dengan 3 kakinya, katanya begitu. Karena kaki yang satunya diangkat. Nah Imam Syafi'i kemudian berkomentar ya, anta syaikhi fi hadhil mas'alah, katanya begitu. Kamu adalah syaikh saya dalam masalah ini. Jadi beliau seorang yang dikatakan mujaddid ya, di abad ke-3 ya. Meskipun ada juga mengatakan Imam Ahmad juga termasuk bagiannya gitu. Tapi begitu tawadhu'nya ya, ilmunya yang sangat luar biasa. Tapi dalam hal ini seorang Badui ya, memberikan masukan seperti itu atau memberikan pengetahuan seperti itu dikatakan sebagai syekhnya begitu, dibilang gurunya begitu. Nah ini bentuk tawadhu'nya ya, Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah ini mungkin menjadi contoh terbaik untuk kita ya. Kita harus siap menerima nasihat dari siapapun, ya maaf, seperti jadi nasihat itu seperti emas, bahkan mungkin lebih dari itu ya. Atau saya yakin lebih dari itu. Emas itu kalau sudah dibawa oleh anjing dengan mulutnya, itu kan najis ya, najis. Tapi dia tetap punya nilai
Bahkan kalau dia menelan, paginya keluar bersama kotorannya, dia juga tetap emas, punya nilai yang mahal. Nasihat juga seperti itu. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, al-hikmatu dhalatul mu'min. Yang namanya hikmah itu sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Anna wajadaha, di mana dia dapatkan, fahuwa ahaqqu biha, maka dia paling berhak untuk mengambilnya. Hadirin rahimakumullah, ini tidak mudah seseorang menerima nasihat ya, orang lain, apalagi orang itu ya, dianggap ilmunya rendah, dianggap orang yang tidak terhormat, bahkan dianggap sebagai seorang yang ya, tidak memiliki kemuliaan gitu. Bahkan ada sebuah riwayat ya, yang menyebutkan bahwa cerita Imam Syafi'i lagi. Imam Syafi'i ya, ketika masih remaja, beliau ya, sedang perjalanan mencari ilmu ya, dengan menggunakan ya, kendaraan, terus kemudian ya, bekal semuanya dibawa. Nah tiba-tiba kemudian ya, di tempat yang tidak aman dihadang oleh seorang perampok. Ya, dalam kisah itu dikatakan Imam Syafi'i ketakutan, bahkan sampai beliau menangis ya. Bukan karena takut mati gitu, tapi apa yang beliau takutkan? Beliau yang takutkan adalah kitab-kitab dan buku-buku yang dibawa ya. Sehingga beliau mengatakan, boleh kamu ambil apa saja yang aku miliki, tapi kalau yang itu jangan, katanya gitu. Karena apa? Di situ ilmu saya, katanya gitu. Nah, perampok tadi kemudian mengatakan kepada Imam Syafi'i, ya Syekh, katanya begitu. Anak kecil dia Syekh karena dia pencari ilmu. Ya Syekh, wahai Syekh gitu. Al ilmu fis sudur, katanya begitu. Ilmu itu ada di dada, di dalam hati gitu. La fis sutur, katanya gitu. Tidak berada dalam tulisan. Nasihat ini kemudian difikirkan oleh Imam Syafi'i, sehingga apa, beliau belajar menghafal sampai kemudian beliau itu menjadi orang yang sangat ya, mudah sekali menghafal setelah itu, katanya gitu. Karena apa? Dengan dorongan tersebut. Siapa penasihatnya? Perampok. Nah, hati-hati yang bersih itu seperti itu ya, nasihat dari siapa saja didengar, bahkan mungkin kritikan yang sangat sepedas apapun itu ya, meskipun ya, kita yang menyampaikan ya, berusaha untuk menjadi orang yang baik ya, berusaha ya, untuk menjadi orang yang baik, dan ketika menyampaikan juga berusaha untuk menggunakan bahasa sebaik-baiknya dan dengan cara yang sehikmah-hikmahnya. Tapi kalau kita terhadap orang lain ya, dari siapa saja berusaha kita terima, dengan cara apa saja kita berusaha untuk ya, mengendapkan ya, kemudian melihat itu benar atau salah, seperti itu ya. Nah ini yang berhubungan dengan masalah sifat pertama, yaitu kesombongan, yaitu batarul haq, menolak kebenaran. Nah kemudian Allah SWT mencontohkan juga kesombongan-kesombongan yang terjadi ya, pada musuh para nabi ya. Sebagian di antara mereka raja ya, dan juga tokoh-tokoh masyarakat ya. Mereka tahu kalau itu adalah sebuah kebenaran, tapi mereka menolaknya. Sebagaimana ya, Rasulullah SAW dalam Sirah Nabawiyah ya, diceritakan ketika orang-orang Quraisy itu ingin merusak dakwah Rasulullah SAW, itu kemudian Rasulullah SAW disebut sebagai orang gila, disebut sebagai penyair, disebut sebagai tukang sihir, dukun
ya, dan lain-lain. Padahal mereka tahu persis bahwa itu bukan seperti yang mereka tuduhkan. Karena apa? Ada seorang tokoh Quraisy, ya, setelah mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Quran, itu pulang dan kembali kepada masyarakatnya dan mengatakan, wallahi, katanya, demi Allah, apa yang diucapkan oleh Muhammad itu bukan ucapan orang gila, juga bukan ucapan seorang penyair, dan juga bukan ucapan tukang sihir, katanya begitu. Jadi kagum mereka dengan apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam riwayat Rasulullah SAW itu ketika membaca Al-Quran, orang-orang Quraisy itu banyak yang ngintipnya. Bahkan yang ngintip itu tokoh-tokohnya, begitu. Tokoh-tokohnya pada ngintip. Ya, setelah itu mereka kemudian berdiskusi. Kalian menolaknya, tapi kenapa kalian tertarik dengan apa yang dibacakannya, gitu. Nah, setelah itu mereka sepakat untuk tidak ngintip lagi. Tapi ternyata mereka tidak tahan, ya, pengen datang lagi, begitu. Akhirnya apa? Datang lagi. Dan ternyata yang lain juga sama. Akhirnya ketemu lagi. Akhirnya mereka memutuskan kalau begitu sekarang sudah gak ada larangan lagi kita ngintip mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maksudnya Nabi Muhammad, ya, seperti itu. Nah, itu contoh bahwa tahu bahwa itu kebaikan, tahu itu kebenaran, tapi kemudian menolaknya. Karena apa? Kesombongan yang ada di dalam hati. Ya, mudah-mudahan Allah SWT, ya, menghindarkan kita dari sifat sombong, ya, meskipun sedikit, ya. Tapi itu sesuatu yang susah, kadang-kadang muncul tanpa kita sadari, ya. Maka Allah SWT kemudian, ya, mensyariatkan istighfar, mensyariatkan tobat itu diantaranya untuk itu. Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan. Nah, itu yang sombong kelompok yang atau model yang pertama. Kemudian sombong model yang kedua, yaitu meremehkan orang lain. Jadi kalau meremehkan orang lain itu berarti kesombongan itu punya latar belakang. Yang pertama, kalau dia punya kekayaan banyak, dia akan meremehkan orang miskin. Kalau dia ahli ibadah, dia akan meremehkan orang yang ibadahnya biasa-biasa atau nggak mau ibadah. Kalau dia punya ilmu, akan meremehkan orang-orang yang tidak punya ilmu. Tapi suatu yang perlu kita ketahui bahwa sikap meremehkan itu ada di hati orang itu, ya. Kita tidak bisa menuduhnya, ya. Kecuali kalau jelas-jelas, ya, jelas-jelas itu bukti meremehkan. Pernah ada seorang, ya, tokoh masyarakat, dia sangat mengerti agama dan juga bahkan disebut oleh masyarakatnya dia itu sebagai orang yang zahid, zuhud banget begitu. Dan masyarakat itu sudah menyebut seperti itu. Nah, ketika informasi ini terdengar di telinga orang tersebut, maka muncullah sebuah rasa kesombongan. Nah, suatu ketika ada tamu ke rumah dia. Ternyata sifat meremehkan tadi muncul, ya. Sehingga apa? Beliau pura-pura tidak tahu, orang tadi pura-pura tidak tahu kalau itu ada tamu. Padahal dia tahu. Karena apa? Menganggap remeh itu. Ya. Nah, kebetulan tamunya itu adalah ustadznya dan dia tidak menyadari kalau itu adalah ustadznya. Maka ustadznya merasakan ini ada hal yang tidak baik untuk, ya, muridnya ini. Akhirnya apa? Ditinggal pergi, tidak jadi ketemu. Nah, kemudian ada orang yang mengingatkan datang ke situ.
ya Syekh, tadi ada orang yang datang ke sini tadi, itu adalah apa namanya, gurunya Ustadz namanya begitu. Baru kemudian dia sadar dan lari mengejarnya. Nah setelah lari mengejarnya, dia minta maaf akan apa namanya, kelalaiannya dan keteledorannya. Kemudian dia mengatakan apa, ya Syekhi, katanya, ya Syekhku, berilah aku nasihat, katanya. Maka nasihatnya adalah, ya, Syekhnya tadi, janganlah kamu, ya, memandang seseorang yang lebih rendah, atau mata kamu jangan jatuh, ya, atau pandangan kamu jangan jatuh kepada seorang pun bahwa orang itu lebih rendah daripada kamu, katanya begitu. Artinya apa? Ya, bahwa ketika kita melihat setiap orang, jangan sampai kita berpikir bahwa orang itu lebih rendah daripada kita. Karena apa? Kalau kita sudah seperti itu, disitulah sifat sombong, yaitu meremehkan orang lain. Maka para ulama kita mengajarkan, ketika kamu bertemu dengan anak kecil, ya, berpikirlah bahwa dia lebih baik daripada saya. Karena apa? Dia nggak punya dosa. Ya. Ketika bertemu dengan orang tua, apa yang dipikirkan? Orang tua itu lebih banyak pengalamannya ketimbang saya. Jadi harus mencari alasan. Kalau bertemu dengan seorang yang tukang berbuat dosa, dikenal sebagai berbuat dosa, berpikirlah jangan-jangan dia husnul khotimah meninggalnya, sementara saya mungkin tidak. Karena apa? Ada orang yang diceritakan dalam sebuah hadis di mana orang itu, ya, selama hidupnya melakukan keburukan, bahkan membunuh sampai 99 orang, dan kemudian ditambah satu lagi seorang ahli ibadah yang dibunuhnya. Karena apa? Dia ditanya boleh tobat enggak dengan orang yang sudah membunuh 99 orang. Dia mengatakan tidak, karena dia apa? Tukang ibadah tadi nggak ngerti. Akhirnya dibunuh sekalian. Terakhir ketemu dengan seorang yang alim. Dikatakan apa? Ya, yang penghalang apa namanya, perbuatan dosa kamu dengan taubat. Bisa, katanya. Ternyata apa? Ya, dia memang dalam hatinya tobat sungguh-sungguh. Ya. Sehingga diarahkan, ya, tinggalkanlah desa kamu yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa. Ya, datanglah kepada sebuah desa, di sana ada orang-orang soleh yang beribadah di sana. Nah, di dalam perjalanan orang tadi ternyata meninggal, belum sempat melakukan kebaikan apapun. Ya. Ketika meninggal ada dua malaikat. Ya. Malaikat pertama adalah malaikat yang membawa roh manusia ke dalam neraka, yang satu yang membawa ke surga. Yang membawa ke surga mengatakan ini adalah bagian saya, katanya begitu. Yang ke neraka enggak bagian saya. Yang ke surga mengatakan kan dia sudah tobat. Yang membawa manusia ke neraka, dia melakukan apa, katanya begitu. Ya, terjadi perselisihan antara dua malaikat tadi. Setelah itu Allah SWT mengirimkan malaikat menjelma seperti manusia. Dan kemudian mengatakan, ya, ukur saja mana jarak yang lebih dekat, maka itu miliknya. Kalau lebih dekat kepada tempat yang dia tuju, dia masuk surga. Tapi kalau dia lebih dekat kepada tempat yang ditinggalkan, dia masuk neraka. Nah, setelah diukur, itu bedanya cuma 1 jengkal. Ternyata yang dituju lebih dekat. Akhirnya apa? Orang tersebut masuk surga. Nah, itu orang yang tukang maksiat tadi itu bisa husnul khotimah gitu. Makanya tidak ada artinya kebaikan-kebaikan yang kita miliki itu kemudian
ada perasaan lebih baik daripada orang yang tukang maksiat. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan bahwa amalan baik yang atau dosa seseorang yang kemudian disesali dengan penuh penyesalan itu lebih baik daripada amalan baik yang dibanggakan. Makanya para ulama kita dulu ketika melihat orang maksiat itu dia tidak kemudian menghinakannya, menasihatinya dengan penuh keikhlasan, dan setelah itu mendoakannya, memintakan ampun kepada Allah SWT untuk orang yang melakukan dosa tadi. Ya, tentunya lebih dulu minta ampun kepada Allah untuk dirinya seperti itu. Nah inilah orang yang tidak sombong itu. Tapi sekali lagi bahwa ya, menjadi seperti ini memang tidak mudah. Orang itu gampang kadang-kadang ya, sedikit-sedikit meremehkan orang itu gampang sekali. Ya. Maka dari itu ya, insya Allah ketika kita memiliki kesadaran hati yang tinggi, keikhlasan kepada Allah SWT yang betul-betul ikhlas, itu kelihatannya baru kita bisa ya, mengikuti ya, jalan yang seperti ini. Kalau tidak, susah. Orang gampang banget itu meremehkan orang itu gampang banget. Alah, apa itu? Padahal ya, sebagaimana Rasulullah SAW katakan, tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan. Nah, saya kira ini dulu yang bisa kami sampaikan karena waktu sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan nanti pada minggu keempat yang ke depan. Insya Allah kalau Allah SWT masih memberikan kesempatan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini sekali lagi bahwa baru satu penyakit hati ya, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim sebagai pilar kekafiran ya. Pilar keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin nanti kalau sudah dibahas semuanya, nanti ada cara-cara bagaimana kita kemudian berusaha untuk ya, memperbaiki ya, sikap kita ya. Nanti ada caranya. Wallahu a'lam bishawab, dan saya kembalikan pada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.